Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, sedang monitor chart khusus di pasangan XAUUSD. Hari ini hari Senin tanggal 13 Desember 2021 bertepatan jam 7.21 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita tidak banyak menganalisis yang terlalu jauh. Kita akan langsung mencoba untuk membaca peluang dan probabilitas untuk satu hari ke depan dengan dua candle yang saat ini sudah terbentuk meskipun masih running. Yang candle kedua artinya masih cukup banyak peluang untuk bisa kita manfaatkan mengambil titik entry yang tepat di sana. Yang pertama kita lihat di pergerakan yang sebelumnya atau pergerakan di hari Jumat, ya, ada naik turun naik lagi, artinya dari pergerakan yang ada terakhir didominasi oleh buyer. Meskipun sempat koreksi, namun demikian dikembalikan lagi dengan posisi buyer dominan di sana. Secara umum buyer tentu mendominasi, sementara di area titik jenuhnya kemudian mulai ditolak dan bergerak datar, belum ada tanda-tanda yang lebih condong, lebih cenderung kemana arahnya. Namun demikian secara umum kita bisa lihat dari time frame H1 ini buyer masih dominan di sana. Kemudian dari bukaan candle kita bisa lihat ada seller, ada buyer yang dominan di sana, ya, mohon maaf, ada buyer yang dominan. Itu artinya pasti akan ada penolakan seller yang cukup signifikan di sana. Dengan petunjuk yang ada di bukaan ini, setidaknya kita bisa menghubungkan di level penting sebelah kiri. Ada beberapa kali gagal breakout, mencoba untuk breakout tetapi gagal berada di level pentingnya. Tentu secara umum kalau kita melihat untuk titik breakout lebih dekat ke atas daripada ke bawah, karena untuk breakout ke bawah masih cukup jauh, sehingga kemungkinan besar masih berpeluang naik dengan penolakan seller yang cukup signifikan. Kemudian di mana kita meletakkan entry point kita, di mana kita meletakkan titik entry, atau setidaknya kapan kita nanti bisa lakukan entry ketika market sudah mulai mendominasi. Saya akan coba berikan di sebelah bawah dulu, mengingat ada penolakan, ada bukaan warna hijau di sana, kemudian running candle saat ini sudah didominasi merah. Ya, setidaknya kita akan mengambil peluang posisi sell yang cukup dekat dulu. Oke. Ini untuk penempatan sell pertama kita di sell stop 1781,90, ya. Untuk pertama kita entrykan pending ordernya di 1781,90 dengan target tidak usah terlalu muluk-muluk, mungkin cukup di level terdekatnya. Di level terdekatnya kita bisa lakukan atau kita bisa close dulu. Target adalah di level 1779,51, ya. Seandainya nanti tidak tercapai di sana, ya, kita bisa melihat kondisi tekanan demi tekanan, penolakan demi penolakan yang ada, kemudian kita bisa close profit lebih awal. Di posisi 1779 kita bisa gunakan dengan memanfaatkan koreksi buy dengan area 1779,51. Di area ini ada level penting yang bisa kita lihat dari zona yang ada untuk memastikan buyer akan koreksi di area di situ. Ya, kemudian ketika nanti dia dilewati, ya tentu
kita masih akan menguji di wilayah retrace-nya. Di wilayah retrace kita bisa uji di area 1774,64 sebagai area uji untuk kita melihat kemampuan seller apakah kuat atau tidak. Setidaknya di area penting ini kita bisa memanfaatkan untuk koreksi juga di 1777,64. Lepas dari koreksi kita segera exit karena hanya memanfaatkan koreksi. Namanya koreksi artinya hanya bersifat sementara, melawan hanya bersifat sementara. Untuk selanjutnya nanti ketika sudah mulai breakout di sana, maka kembali fokus kita ke sell ya. Fokus kita ke sell hingga di level di bawahnya ya. Kita bisa masukkan di sana, bisa entrykan sell stop di sana. Ya, nanti bisa langsung direct entry atau bisa kita manfaatkan pending ordernya 1775,91 ya untuk memanfaatkan peluang breakout dari retracement di sana. Kemudian targetnya di level berikutnya di area di sini kita bisa exit sellnya. Kalau dia betul-betul dia menyentuh sell stopnya, maka ketika mendekati level 1773,70 kita bisa exit dulu dan memanfaatkan koreksi lagi dengan buy limit di 1773,70. Lepas dari level pentingnya artinya manfaatkan breakout yang ada di sana. Ketika sudah melewati 1773, sekian, maka kita bisa manfaatkan dengan memanfaatkan sell di sana. Sell stop di 1771,88. Mendekati levelnya kita bisa ambil peluang koreksinya ya. Target sellnya berada di 1770,37. Kalau kita ukur kenapa terlalu kecil sekali ya, 150-an ya. Mungkin ini untuk manfaatkan peluang-peluang yang ada di sana. Meskipun kecil, yang terpenting bisa konsisten, yang terpenting bisa mempertahankan profit kita. Tentu akan jauh lebih baik daripada kita profit besar. Namun demikian pada dasarnya profit besar yang hanya dalam tanda kutip bisa menjadi keberuntungan akan tentu sangat berbeda dengan kita menggunakan konsistensi dalam profitnya. Sehingga karena trading kita berjenis harian, trading day trading atau trading jangka pendek, maka ketika sudah tercapai target per transaksinya segera di exit, segera keluar. Jangan mengabaikan, jangan menolak rezeki yang ada. Ini yang menjadi prinsip dengan trading jangka pendek kita. Di level bawah kita bisa manfaatkan untuk koreksi buy di 1770,37 ya. Di area di sini berpeluang koreksi. Namun demikian jangan lupa karena memanfaatkan koreksi, begitu kita tersentuh dan profit segera exit di sana. Karena kalau pasar sudah seller sudah kuat sampai menyentuh level psikologi yang paling kuat ini, tentu bisa menjadi pertanda seller akan jauh lebih kuat. Di posisi atas, di level atas kita bisa manfaatkan buy stop di sana. Atau ini banyak sekali penolakan di sana sehingga cukup riskan, cukup rawan untuk kita manfaatkan peluang buy. Mungkin kita lebih dekatkan dulu buy kita di area di sini ya. Nanti untuk targetnya biar tidak terlalu jauh. Di posisi atas kita bisa manfaatkan buy stop. Ya, buy stopnya di 1784,28 ya,
Target tidak usah terlalu muluk-muluk, kita targetkan di 200 sekian atau berada di level pentingnya ini kita bisa exit dan bisa manfaatkan peluang koreksi untuk selnya. Sell limit di 1786,45. Sekali lagi, untuk manfaatkan koreksi harus hati-hati, bergerak cepat dan segera exit di sana. Di posisi yang atas kita bisa juga manfaatkan koreksinya di sell limit di 1789,20 ya. Di posisi ini kita bisa manfaatkan limit atau manfaatkan koreksi di 1789,20. Selebihnya nanti mengikuti kondisi market yang ada. Ketika marketnya sudah mulai breakout ya, paling tidak ketika dia breakout di tengah, kita bisa manfaatkan di pertengahan level ini untuk mengambil peluang buy dengan catatan level tinggi di sebelah kiri yang terdekat sebagai acuan untuk taking profit kita. Di puncak juga kita bisa manfaatkan koreksi limit di 1792,27, mengingat pergerakan di area penting ini akan sering memantul, meskipun nanti pada dasarnya pada akhirnya kita melihat kemana arah kecenderungan yang lebih kuat. Ketika dia sudah mulai bergerak naik dan melewati level tertinggi di sini, maka hati-hati, berpeluang dia akan lanjut naik ya, meskipun harus kita perhatikan ring harian, meskipun harus kita perhatikan tanda-tanda market ini adakah pembalikan atau sebaliknya. Ketika masih belum ada tanda-tanda pembalikan, maka tetap fokus kita ke buy ya. Hati-hati di level-level penting sebelah kiri, hati-hati di level psikologi yang kuat, karena di situ berpeluang menjadi pantulan, berpeluang menjadi tanda bahwa market di area di situ akan mulai berat dan mulai berbalik arah. Pahami juga tanda-tanda market itu kalau mau berbalik seperti apa. Di video-video yang lain, di video-video kami sebelumnya sudah kita bahas tanda-tanda market mau berbalik, tanda-tanda market mau berubah arah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang masih pemula, untuk setidaknya memberikan satu rabaan titik entry yang bisa kita manfaatkan, yang tentu bisa kita uji apakah ini punya tingkat validitas yang tinggi atau tidak. Nanti silakan disesuaikan dengan gaya dan karakter masing-masing. Jangan lupa manajemen risiko, money manajemennya, karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis, bagian yang tidak terpisahkan dari seorang trader. Sehebat apapun analisis, hanyalah perkiraan, hanyalah membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mengendalikan modal kita, manage kerugian kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga hari ini profit dengan maksimal. Salam profit dua arah.